Ferdy Sambo makin panik, karena sosok ini langsung ungkap hasil prarekonstruksi Brigadir J yang janggal, ternyata ini penyebabnya. Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini selanjutnya. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Komite Pengacara untuk Hak Asasi Manusia dan Lembaga Kajian Demokrasi Publik Virtue Research Institute mengapresiasi langkah Polri untuk melaksanakan prarekonstruksi atas peristiwa yang menurut pihak kepolisian adalah aksi tembak-menembak antara Baradae dengan Brigadir J di rumah kediaman Kadif Propam Ferdy Sambo. Meskipun demikian, kedua lembaga ini sangat menyayangkan pihak kepolisian justru tidak melakukan prarekonstruksi atas suara tembakan dan pemeriksaan prosedur olah TKP. Prarekonstruksi suara tembakan itu penting untuk menguji benar tidaknya penembakan tersebut terjadi di rumah dinas Ferdy. Tembakan harus dilakukan dengan senjata dan peluru sama jenisnya. Apa benar ada tembakan di sana dan seberapa jauh tembakan yang katanya berjumlah 12 kali itu terdengar di lingkungan setempat, kata Abu Said. Terpenting adalah langkah polisi saat pertama kali melakukan upaya pengamanan TKP. Siapa yang hubungi polisi dan siapa penyidik pertama di TKP? Apa yang dilakukan saat olah TKP? Semua polisi yang datang pertama di lokasi kejadian harus diperiksa apakah sesuai protap di TKP. Apakah mendengarkan keterangan saksi saat itu? Harus ada foto-fotonya, sambungnya. Jangan lupa, apakah mantan Kapolres Jaksel setelah ditelepon Ferdy Sambo agar datang ke TKP sudah melaporkan kejadian itu ke Kapolda Metro? Dan jika melaporkan, apa perintahnya? Ada keganjilan. Pertanyaannya, kenapa keganjilan itu terjadi? Katanya lagi. Anggota KPHAM lainnya, Muhammad Daud Bereh juga menyayangkan, pihak kepolisian juga tidak menghadirkan Irjen Ferdy Sambo, Baradae, dan bahkan tidak melibatkan pengacara Brigadir J. Peran mereka penting untuk memastikan kredibilitas penyidikan. Jika tidak, itu sama dengan menunjukkan proses penyidikan tak berjalan transparan sepenuhnya. Jangan lupa, apakah mantan Kapolres Jaksel setelah ditelepon Ferdy Sambo agar datang ke TKP sudah melaporkan kejadian itu ke Kapolda Metro? Dan jika melaporkan, apa perintahnya? Ujar Muhammad Daud Bereh. Sementara itu, Direktur Eksekutif Publik Virtue Mia Irawati mendesak adanya rapat dengar pendapat di Komisi DPR RI dalam rangka fungsi pengawasan dan kontrol rakyat melalui wakil-wakilnya. Dalam negara demokrasi, langkah-langkah prarekonstruksi semacam ini dapat menjadi bentuk pertanggungjawaban publik kepolisian kepada masyarakat, kata Ketua Dewan Pengurus Publik Virtue Usman Hamid. Mia menjelaskan, mengingat derasnya spekulasi masyarakat di media sosial atas kasus ini, maka polisi seharusnya tidak tanggung-tanggung dalam bekerja. Kami mendesak jajaran Komisi 3 DPR RI untuk melakukan fungsi kontrol dan pengawasan demokratis atas kinerja kepolisian. Kasus ini terlalu mencolok di masyarakat, katanya. Berdasarkan pantauan media, prarekonstruksi dimulai pada siang hari, yaitu sekitar pukul 11.20 waktu Indonesia Barat. Kemudian tim penyidik mulai menggelar prarekonstruksi di rumah kediaman Ferdy Sambo. Sejumlah petinggi Polri sempat mendatangi kediaman Ferdy yang terletak di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Antara lain Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, Kabag Penum Humas Polri Kombes Nurul Azizah, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Jayadi. Pengacara Brigadir J. Johnson Panjaitan baru tiba di lokasi sekitar pukul 15:05 waktu Indonesia Barat. Menurut kuasa hukum Brigadir J tersebut, alasan mereka terlambat adalah karena mereka tidak diundang untuk menyaksikan prarekonstruksi tersebut. Ia mendatangi lokasi untuk mengonfirmasi prarekonstruksi ke pihak kepolisian. Gelar prarekonstruksi berjalan hingga petang, ditandai dengan tim gabungan secara bergiliran mulai keluar dari rumah Ferdy Sambo. Pengamat kepolisian Bambang Rukminto mengatakan ada yang janggal dalam prarekonstruksi kasus Brigadir J yang digelar Polri di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo. Menurut Bambang, prarekonstruksi itu janggal karena pada umumnya giat tersebut menghadirkan tersangka. Prarekonstruksi yang dilakukan Popolda juga janggal. Pada umumnya sebuah rekonstruksi tentu menghadirkan tersangka, tetapi siapa tersangka yang dihadirkan kemarin, kata Bambang Rukminto. Bambang menambahkan prarekonstruksi tanpa tersangka dan pihak independen alih-alih malah akan memunculkan asumsi adanya skenario ulang untuk membenarkan kejanggalan-kejanggalan sebelumnya. Faktanya, prarekonstruksi tersebut bukan untuk membuka tabir penembakan dan penyebab kematian,
tetapi kembali ditarik pada kasus pelecehan seksual yang hanya berdasar saksi-saksi, jauh dari bukti faktual di lapangan, jelas Bambang Rukminto. Dan bagaimana menurut kalian tentang berita tersebut? Silakan tinggalkan komentar kalian di bawah, dan sampai jumpa di video-video terbaru dari channel ini selanjutnya.